Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Balik lagi bersama Citra Isa dan juga Tika Darmawan ya. Hari ini kita tuh agak kalem ya, kalem, karena memang santun banget, keibuan dan tidak keayah-ayahan. Kenapa? Karena tema hari ini benar-benar menuntut kita menjadi seolah-olah wanita seutuhnya, seolah-olah si paling utuh ya. Hashtag si paling utuh. Iya, jadi hari ini mungkin bakal seru banget karena kita akan membahas tentang parenting. Iya, benar banget. Ini adalah yang kayaknya kalau kayak kita kan Abbas ya, Mahmud Abbas Mama ya, muda anak baru satu gitu kan, masih mampu lah ya, boleh lah ya, mungkin ya iya, kan? Walaupun sebenarnya selama ini banyak yang merasa itu kan cuma teori ya, itu kan hanya teori aja. Mamamu ini lebih duluan daripada kamu. Iya, biasa sering ya keluar kalimat-kalimat kayak gitu dari orang tua kita ya. Kamu bisa kok jadi nggak ada dulu mama kayak gini. Iya, benar. Barusan kejadian soalnya. Jadi ada juga tuh misalnya, jadi kan gini sebenarnya banyak dari parenting itu sendiri adalah pola asuh ya. Jadi tipe-tipe atau keterampilan orang tua dalam mengasuh anak gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya yang menggunakan ilmu parenting itu mungkin beda-beda gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang benar dan salah asalkan itu masih tetap dalam koridor yang baik gitu untuk anaknya. Dan mungkin kan kalau sekarang ini kita ya sebagai mama muda yang baru gitu kan. Jadi kita kan masih suka belajar, suka research gitu kan, suka lihat-lihat info-info terkait pola parenting di zaman sekarang yang semakin masif kita bisa dapatin di sosial media. Benar. Kayak TikTok itu kan sering banget ya. Iya. Cara mengasuh anak, 7 hal pola asuh. Iya. Itu kan sering banget ya keluar di sosial media. Itu tuh kan bisa menjadi tambahan ilmu juga nih buat kita kayak gitu. Makanya nih sekarang kita pengen share di sini bareng ciwi-ciwi di rumah yang mungkin udah lebih suhu daripada kita ya. Benar. Ini kan tetap konsepnya cimiu ya. Cimiu ya, tetap. Jadi kalaupun ada yang gak sesuai, mungkin ada yang merasa enggak kok kita bisa kok menjalani tipe parenting yang kayak gini, ya nggak masalah BTW. Boleh banget gitu ya. Karena kan semua orang itu punya polanya masing-masing, pola asuhnya masing-masing. Apalagi sekarang itu kan banyak banget yang bisa dijadikan parameter ya, atau yang dijadikan kiblat lah ya untuk ilmu parenting. Banyak banget artis-artis sekarang itu yang menerapkan teori-teori parenting yang mungkin itu nggak ada di zaman dulu gitu, tapi baru adanya tuh di sekarang gitu. Nah, ini juga dari beberapa tipe pola asuh yang mereka anut gitu, banyak juga yang mengundang pro dan kontra gitu. Yang paling sering kamu dengar yang tipe pola asuhnya tuh dijulitin netizen siapa sih? Sebenarnya ada ya beberapa artis ya? Adalah beberapa gitu kan. Enak sebutin nggak sih namanya? Ya, nggak usah deh ya. Tapi ada beberapa artis. Ada beberapa yang memang kayak menjadi ikon mama muda yang idaman nih gitu kan. Masih setelah anaknya bobo siang gitu kan, masih bisa nge-gym nih. Kita kan enggak ya, kita kan mengaduk kuah dapur. Iya kan? Benar, belum lagi kalau maunya ini dan itu gitu ya. Belum lagi angkat jemuran ya, banyak ya kerjaan kita ya. Karena memang pola parenting itu juga menurut aku ya, itu juga harus disesuaikan dengan kondisi kita sih sebenarnya. Setuju. Ada yang orang tua itu tidak dibantu dengan babysitternya, ada orang tua yang memang dibantu dengan babysitter ataupun keluarga terdekat. Jadi kan mungkin kalau yang memang ibu yang sendiri nih, yang memang dia tuh kayak benar-benar sendiri handle babynya, ya mohon maaf nih, suaminya pulang masih pakai dasar agak-agak berasap-asap, wajar dong benar. Gitu dan mungkin kalau yang kayak gitu juga punya pola asuh sendiri juga gitu. Benar selalu sama. Jadi kita sama tetangga aja bisa beda ya. Iya, makanya jangan saling membanding-bandingkan, tolong netizen. Pusing. Tapi sebenarnya untuk basic banget ilmu parenting itu apa sih yang memang setidaknya harus ada gitu. Walaupun nanti jenisnya beda-beda lagi, tapi ini yang paling basic. Yang paling basic itu tidak mungkin menurut aku itu adalah mengajarkan kata
tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu aku tuh ketika kalau aku ya aku sering banget ketika aku ngerasa aku lagi capek. Kadang kan aku suka naik gitu kan. Sasaknya mulai tinggi nih keluar singanya tuh. Nah, itu kadang-kadang tapi ingat kontrol banget nada gitu kan, kontrol banget nada untuk tidak membentak baby. Even kalau kita udah kerasa kayaknya kita nih udah agak sedikit over gitu. Karena kita mungkin udah marah mungkin karena kita capek atau apa gitu kan. Cobalah untuk lebih sering minta maaf kalau gitu kan. Aku sering sih kalau aku udah itu ya. ngerasa aku merasa ada yang buat salah ke babyku, aku tuh sering banget ngucapin kata-kata maaf buat dia. Maaf ya Aruna gitu-gitu. Bukan berarti dia baik tapi dia nggak merasakan itu gitu ya, bukan berarti karena memang sebenarnya pola asuh ini, jenis pola asuh yang kita terapkan ke anak kita sendiri itu nantinya akan berpengaruh memang di kemudian hari. Itu tentunya untuk kehidupan dia sampai dia dewasa, terus juga itu bisa berpengaruh mulai dari sisi akademiknya bahkan terus juga kehidupan sosialnya, pokoknya banyak mempengaruhi kesehatan mentalnya juga. Bener banget, apalagi di usia golden age ini itu kan katanya kan di usia 1-2 ini kan lagi ada miliaran sel-sel otak yang sedang berkembangnya gitu ya. Aku tuh pernah baca katanya sih ya, dia kan cimil ya. Iya, cimil. Gua diperiksa lagi di Google, itu katanya setiap orang tua membentak anaknya itu ada satu sel itu yang pasti itu yang rusak kayak gitu. Bahkan jadi, miliaran saraf ya, ada ratusan saraf yang rusak. Miliaran saraf yang rusak itu karena ya antara gitu lah. Pokoknya tadi coba dicek lagi netizen. Maksudnya setiap kita membentak anak itu, apalagi di masa keemasannya itu pasti ada saraf yang rusak itu sehingga akan juga mempengaruhi tumbuh kembangnya gitu. Kabarnya gitu ya. Tapi ini kan podcast santai aja cuy ya, jangan di-judge dong kita ya kan. Belum ada yang ngejudge udah duluan ini ya, disclaimer ya dari awal ya. Kalau ini memang yang memberikan materi enggak. Ini kita benar-benar ngobrol, sharing di sini gimana mungkin pola asuh dari Raisa sendiri, terus juga Tika gitu yang akhirnya kita sebenarnya juga mengadopsi beberapa literasi dari luar iya gitu kan. Benar gitu yang kita cari tahu juga gitu ya. Dan memang balik lagi kalau ngomongin soal parenting gitu, teori-teori parenting ini kan udah banyak banget dan bahkan psikolog-psikolog sekarang itu bahkan banyak juga ngeluarin konten ya itu tentang parenting. Kenapa? Karena memang sepenting itu pola asuh yang nantinya berpengaruh untuk anak-anak kita nanti gitu. Makanya sekarang kalau kita mau cari literasi tentang ilmu parenting ini sendiri juga nggak akan sesulit itu gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan baik itu dari media sosial, bahkan dari buku-buku yang dijual pun itu udah banyak banget juga yang menjelaskan seperti apa sih parenting. Tapi balik lagi, tidak pernah ada yang mengklaim metode ini salah, metode itu salah gitu. Karena semua orang tua itu dia punya caranya masing-masing dalam memberikan pola asuh untuk anaknya. Nah, ini Tika, ini yang kayak kita baca ya di salah satu aplikasi yang terpercaya juga nih. Nah, ini salah satu tips parenting yang baik juga yang bisa diterapkan dari ciwi-ciwi di rumah nih, apalagi masih menjadi ibu baru kayak kita waktu-waktu dulu ya. Iya, benar banget. Itu adalah yang pertama nih, samakan dulu nih pola parenting antara ayah dan ibu. Benar. Ini juga penting banget kan. Ini udahlah paling penting dan PR juga karena biasanya ketika di lapangan itu tuh nggak bisa ya. Terjadi bentrokan luar biasa gitu ya. Benar-benar kayak ada pusing deh pokoknya. Awalnya nih biasanya oke, nanti kalau kita punya anak kita akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Setuju dua-dua nih. Ya begitu anaknya udah muncul, mulailah si ibu memberikan peraturan A, si ayah meloloskan peraturan A ini. Sesimpel kalau di aku nih misalnya, babyku Aruna, itu kalau misalnya dia lagi jalan terus jatuh nih. Kalau papanya udah nggak apa-apa tuh, biarin aja. Kok aku tuh kan langsung aku gendong, sayang. Itu kan mungkin kan salah satu cara yang mungkin berbeda. Padahal kan kita udah sepakat cuy kayak gitu. Cuman kalau lagi nanti muncul neneknya, ini yang jahat memang kursinya nih yang jahat. Pak,
kursinya enggak. Pak, kursi itu ya Allah beda banget ya. Nah, yang ya. sekarang kalau dulu kan kayak gitu tuh Iya, tipenya bener, ya. Tapi kan bener. yang sekarang kita pelajari, yang sekarang kita baca, ternyata kan kita nggak boleh ya menyalahkan benda mati di sekitarnya gitu ya. Alih-alih seperti itu lebih mending kita memberikan penjelasan bahwa atau memperingatkan kok lain kali hati-hati gitu. Kalau jalan hati-hati, perhatikan di sekitarnya ada apa. Paling gitu, bukan ikut menyalahkan kursinya gitu ya. Benar. Dan mungkin kan kalau kita sering baca, sering juga tahu gitu kan. Misalnya kalau dulu kita lebih sering bilang jangan gitu kan. Kalau sekarang mungkin kata-kata jangan itu diganti kayak yang tadi apa, hati-hati aja ya jalannya, atau jangan, kalau biasanya mau bilang jangan lari, misalnya jangan gitu. lari, kita bisa ganti dengan kalimat hati-hati, pelan-pelan aja. Atau misalnya dia lagi rebutan mainan dengan kakaknya nih, jangan rebutan, tapi kan kayak diganti dengan dibagi aja ya, tukar-tukaran ya. Jadi itu kayak kan, tapi kan pada kenyataannya teorinya, coy. Kadang kan keluar sahasa baru ini kan, kita kan duluan keluar kata-kata baru mikir itu salah ya, gitu benar. kan. Biasanya kan apalagi ibu-ibu muda ini kan biasa penyesalan yang paling sering terjadi di akhir belakang ya. Apalagi pernah nggak sih kalau udah sehari gitu kayak lagi kesel sama anak gitu, terus pas udah dia lagi tidur, nyesel luar biasa gitu ya. Sering banget tau, sedih nih. Dan kayaknya mungkin cewek-cewek di rumah yang punya, yang posisinya sama kayak kita mungkin ya, ibu muda juga gitu, yang baru punya baby, yang baru menerapkan ilmu parentingnya gitu ya. Mungkin ada juga yang merasa yang kayak gitu ya, nggak asing dengan rasa-rasa bersalah itu ya. Setelah bener. Kayak dia kan nggak ngerti ya, kenapa harus kita marahin gitu ya, gitu hal yang kayak gitu. Kadang ya itu ya yang menjadi PR buat kita nih ciwi-ciwi di rumah yang mungkin sekarang lagi benar-benar belajar gimana kita menjadi orang tua yang baik buat anak kita, karena pasti aku yakin banget di rumah sana tuh ciwi juga lagi berusaha nih. Aku ingin menjadi the best mama untuk anakku, gitu kan. Benar. Nah tadi Raisa juga udah bilang kalau salah satu apa tadi? Menyamakan pola dulu nih antara ibu dan ayah. Salah satu tipsnya lah gitu ya. Terus juga bisa dengan memulai menjadi contoh yang baik untuk benar anak. Banget, gitu ya. menjadi contoh yang kita baik. Misalnya mengharapkan anak kita menjadi anak sopan, mengharapkan anak kita menjadi anak yang mungkin santun, lembut dan segala macam. Tentunya dimulai dari orang tuanya gitu. Ketika yang dia lihat adalah orang tua yang barbar ya. Mama dan papa yang teriak-teriak gitu ya, maka dia juga akan ikut barbar gitu. Jadi sebenarnya kan gimana kita bisa menyamakan polanya sih. Jadi kayak harus sepakat. Abis itu yang kedua adalah gimana kita bisa memberikan contoh yang baik buat anak kita. Jadi jadilah versi terbaik dari kita, even kadang sering kecolongan sih sebenarnya gitu. Tapi setuju nggak sih kalau ada beberapa yang bilang ketika kita menjadi seorang ibu itu kayak menjadi orang yang baru gitu? Bener setuju nggak sih? Setuju, karena memang pada akhirnya kita ya harus, mungkin gini ya, mungkin kejelekan yang kita punya, kita kan nggak pengen kasih ke anak kita ya gitu. Di situ kan kita akan belajar, akan mencoba buang hal-hal jelek dari diri kita demi si baby. Even kayak aku bilang tadi, kadang-kadang kita suka kecolongan ya, tetap kadang keluar cepat marahnya lah. Kayak kemarin misalnya kita lagi PMS terus anaknya rewel, kita juga malah jadi ikutan kesel lah. Itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin masih sulit untuk dihindarkan, tapi kita tetap berusaha kan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin itu kali ya yang kenapa dikatakan menjadi orang yang baru kayak gitu. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya juga biasanya nih ya, dari yang udah kita bahas dua tadi juga ada yang sepakat mungkin untuk proses belajar itu dari ibu, dan proses mendidik itu dari ayah. Nah gitu, dibagi tugas tuh. Jadi nggak dua-duanya belajar atau dua-duanya mendidik, tapi bagi tugas gitu ya. Misalnya untuk proses belajar apapun itu yang biasanya dimulai dari baby gitu, itu ibu yang selalu mendampingi, mengajar dan lain-lain. Tapi untuk mendidik, kalau mendidik itu kan lebih ke ini ya, kayak mental gitu ya, terus rasa-rasa ya, kayak rasa beraninya, iya bener-bener. menjawab. Mungkin kan kalau kayak yang tadi kan kita kan lebih ke apa ya, kayak jatuh dikit, aduh sayang, itu kan lebih pakai hati gitu ya. Kalau yang cowok kan udah nggak apa-apa, biar
Tapi kan anak jadi lebih berani. Iya benar. Gitu. Jadi bener sih. mendidik itu biasa lebih ke perilaku ya, perilaku, sikap. Nah itu biasa bagian ayah nih biasanya. Tapi biar dia lebih tough menghadapi dunia ini. Iya benar. Baik itu perempuan maupun laki-laki anaknya gitu sama aja banget. gitu. Cuman kan mungkin akan ada perbedaan sedikit ya ketika untuk anak perempuan seperti apa, anak laki-laki seperti apa gitu. Nah dan kalau proses belajar itu baru dari ibu gitu dari ibu ya. Karena memang ibu itu adalah madrasah pertama. Gila, berat banget sebenarnya tugas yang diemban tugas yang diemban. Gitu. Tapi seorang ayah juga seberat itu sebenarnya, karena sebenarnya sosok ayah pun, kehadiran seorang ayah itu sangat-sangat penting banget untuk tumbuh kembang seorang anak. Karena memang kedua peran ini menurut aku tuh krusial banget ya. Iya, benar. Penting banget untuk bisa menyelaraskan keseimbangan si anak ini gitu. Karena kan mereka butuh peran ayah, mereka butuh peran ibu. So aku pikir ini tugas yang sama lah antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Jadi kayak bukan tugas ibunya aja gitu. Setuju. Jadi nggak ada siapa yang tugasnya lebih berat atau siapa yang kehadirannya lebih penting gitu. Tidak, karena kedua-duanya gitu. Penting gitu. Karena ini memang bisa dibilang penting itu karena memang akan menentukan dari awal nih seperti apa anak ini akan terbentuk. Benar gitu. banget. Dan terus juga ini, usahakan untuk mengontrol emosi di depan anak. Kita kan kadang lagi kayak misalkan tadi PMS kesel apa atau banyak kerjaan banyak kerjaan yang numpuk lah, lagi apalah gitu kan, kadang kan bisa bikin kita rentan menjadi cepat emosi gitu ya. Karena capek dan tadi. Itulah mengontrol diri itu, karena apa, anak itu cenderung dia kan sangat meniru perilaku dari orang tuanya tadi ya. Vibes apa sih yang kita bawa, mau vibes yang negatif atau vibes yang positif. Pernah nih Tika, di aku tuh kayak ada satu masalah lah, kerjaan gitu yang sedikit menguras emosi ya. Jadi aku tuh kayak berusaha banget untuk tidak memperlihatkannya itu ke anakku gitu. Jadi aku kayak harus keluar, aku selesaikan gitu kan semua masalah itu sampai akhirnya clear, baru aku balik lagi ke anakku gitu. Jadi benar-benar dia aku kayak kita bilang tadi ingin memberikan hal yang baik, ingin memberikan sisi-sisi positif dari kita, karena memang anak itu bener-bener peniru ulung banget. Iya, apalagi kan kalau kita mau lihat kondisi sekarang ya, kalau dulu tuh mungkin anak-anak bisa benar-benar niru orang tuanya karena yang dilihatnya hal-hal simpel kayak ibunya masak, misalnya ayahnya kerja atau melakukan, masih ada kegiatan bersama gitu ya antara orang tua dan anak. Kalau sekarang kan ini zamannya gadget BTW ya, jadi memang untuk orang tua kayaknya akan lebih ekstra nih dalam hal memberikan pelajaran, mendidik dan juga memberikan pelajaran untuk anak gitu, karena ada lagi peran si gadget di sini yang harus kita imbangi gitu ya, karena untuk dihapuskan total itu juga kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi memang sekarang itu kan, kalau mungkin dulu aku nggak tahu ya, kita dulu dibesarkan waktu kecil-kecil mungkin mungkin dengan mainan gitu yang kan, yang ala kadarnya yang gitu, membuat kita akhirnya harus berpikir kreatif untuk bisa menjadikan itu sebagai mainan yang menarik. Iya benar. Gitu. Nah kalau sekarang kan udah ada udah ada istilah screen time ya. Jadi memang anak-anak itu kan udah mulai mengenal gadget karena nggak usah kalau kita lagi makan-makan di cafe shop kan sering tuh ya anak-anak dengan high chair-nya dia dengan gadgetnya dia sibuk sendiri, dia kayak dia dengan dia dengan dunianya gadgetnya gitu. Dan itu sebenarnya yang lagi, kalau aku pribadi lagi nggak ingin aku berikan buat babyku gitu. Tapi sekali-sekali kan ketika ada hal-hal genting ya harus dikasih dong gitu. Nah gimana? Itu jadi kayak buah si malakama gitu. Iya benar banget. Sesuatu hal yang instan ini kadang-kadang memang benar-benar menolong atau menjadi malapetaka gitu. Sekarang ngomongin soal yang instan, contoh aja deh, misalnya kalau dulu kan masak nasi itu kan prosesnya panjang ya. Ada beberapa itu sekarang, ya kita harus cuci beras dulu, terus kita harus diaduk dulu untuk nih baru nanti akhirnya dimasak. Kalau sekarang kan tinggal pencet ya. Jadi sesimpel itu, makanya segala yang instan itu disukai gitu sama orang tua saat ini dan anak-anak juga gitu ya. Makanya jadi si gadget ini balik lagi menjadi dua mata pisau. Nah, kalau dari Tika sendiri, Tika gimana nih nerapin gadget ke anak?
Kalau Tika sih lebih tidak menghilangkan gadget di hidupnya gitu ya, tapi menjadikan gadget ini sebagai bahan pembelajaran dia gitu. Jadi misalnya dia mau tahu tentang apa nih, nah di situ boleh nyari di gadgetnya gitu. Tapi kalau untuk misalnya nonton film-film atau juga tayangan-tayangan yang menurutku belum waktunya atau hal-hal yang ini akan menghabiskan waktunya dan bikin dia candu, itu aku hindari. Bener banget. Gitu. Nah kalau misalnya dari aku sendiri itu, kalau lagi dalam keadaan yang genting banget sih, biasanya tuh udah genting banget, aku akan kasih dia screen time. Tapi segenting-gentingnya aku biasanya nih kalau ada aku di situ gitu kan, aku akan tetap kayak untuk tetap hadir di tengah-tengah dia nonton itu loh, kayak nah itu tuh warna apa tuh, warna pink ya, itu warna hijau. Jadi kayak dia tuh tetap ngerasa ada interaksi dari dunianya, bukan cuma dari dunia mayanya aja, bukan dari gadgetnya itu aja gitu. Karena memang kita nggak bisa hindari ya teknologi digital, karena memang ini tuh udah masuk dan menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang gitu. Jadi nggak mungkin yang benar-benar anak kita nggak pakai gadget. Di tengah teman-teman yang lain pakai, hanya saja kita bisa mengontrol. Itu bukan, tapi tuh wajib banget sih dikontrol, Tika. Karena memang kalau justru dengan semakin ada gadgetnya ini, mungkin kita orang tua bisa lebih sedikit terbantu. Tapi benar-benar harus hati-hati banget. Kalau aku, prinsip aku nih, kalau setiap dia apa itu TV, apa dia itu handphone, tapi jarang banget sih handphone, mungkin bisa dihitung pakai jari ya. Lebih ke TV ya. Kalau di TV, kalau dia lagi nonton TV itu aku biasanya aku akan akan masuk gitu. Aku akan ada gitu untuk apa ya? Untuk nyambi-nyambi sih gitu. Untuk tetap bilang jadi interaksinya nggak cuma sama TV ya. Iya, jadi dia tetap noleh ke kita, dia tetap lihat kita gitu. Jadi enggak benar-benar fokus ke situ gitu. Jadi kayak cuman untuk sekedar membantu sebentar aja lah gitu kan. Oke. Gitu. Nah, ini juga beberapa hal yang menjadi perhatian orang tua gitu. Terus juga selanjutnya ada mungkin kita menghindari untuk mengancam anak gitu ya. Iya, benar banget. Jadi menghindari memberikan ancaman gitu untuk hal-hal yang bahkan sepele gitu. Misalnya kita suka ngelarang anak jangan makan es krim, nanti giginya ompong misalnya gitu. Sebenarnya lebih ke bukan pengancaman ya, tapi memberikan alasan kenapa kita melarang anak melakukan sesuatu hal. Mungkin gitu. Alasan yang dengan bahasa yang bisa diterima oleh umurnya mereka gitu. Jadi kita bisa menggunakan diksi berat banget ya, kata-kata yang lain gitu untuk bisa untuk lebih positif lah gitu, nggak ngancem gitu. Justru kan karena kan misalnya gini, jangan makan nasi ya, makan nasi nggak, nanti kalau nggak mama panggil Gundurwo gitu, dia bakalan takut kan. Jadi dia akan makan dengan penuh tekanan, bukan makan dengan kesenangan. Dan gitu. Dia tidak menikmati apa yang dia makan gitu. Karena sebenarnya kata-kata mengancam ini juga nggak akan membantu anak untuk belajar sih sebenarnya gitu. Jadi nggak akan membuat dia tahu bagaimana berperilaku yang baik. Justru ini akan membuat dia kesal gitu. Dan kesalnya itu ke orang tuanya gitu. Karena si orang tua ini yang selalu mengancam. Kayak nggak ada hubungannya. Ayo mandi misalnya, ayo mandi, kalau nggak mandi nggak boleh main gitu. Itu kan bukan alasan ya. Jadi ayo mandi, kenapa harus mandi? Karena biar kita bersih kan gitu kan. Lebih ke alasan gitu, bukan ancaman kalau nggak mandi itu nggak boleh main gitu. Kalau misalnya jangan makan es krim terompong, tapi ya udah kamu boleh makan es krim, tapi jangan banyak. Tapi dikit aja, nanti kita beli yang lebih enak lagi ya. Jadi ada alternatif bahasa lain yang kita gunakan untuk tidak mengancam anaknya kita gitu. Iya, benar-benar. Terus juga ajak anak bagaimana cara mengungkapkan perasaan ini banget. Ini juga hal yang penting banget. Penting banget sih. Dan kayaknya dari beberapa waktu yang lalu itu para orang tua udah mulai sadar ya, khususnya ibu-ibu muda yang memang belajar ilmu parenting, itu kayaknya udah tahu banget harus seperti apa mengajarkan anaknya untuk bisa mengungkapkan perasaan gitu ya. Jadi banyak dari kita mungkin kalau dulu gitu, apalagi kita ya dengan pola asuh dari orang tua kita yang dulu gitu ya, menganut pola asuh zaman dulu, kalau sedih
nggak boleh, kalau nangis nggak boleh nangis gitu, nggak boleh kelihatan sedih, karena kalau kita kalau kita nangis pasti diam, nggak boleh nangis gitu. Kalau kita sedih, kenapa harus sedih? Kenapa sedih gitu? Jadi kita kayak ditahan semua rasa dan perasaan kita gitu. Nah, kalau sekarang kan berbeda gitu ya. Setiap anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Sebelum dari itu ya kita harus bisa mengajarkan dia untuk bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Benar banget. Dan itu mungkin juga dari kita sendiri sih, kayak misalnya kita juga ungkapkan rasa sayang kita ke dia. Misalnya kayak mama sayang banget sama kamu gitu kan. Mama ataupun juga bagian dari kata tolong, maaf, terima kasih itu kan juga dari bahasa kita untuk mengungkapkan rasa kita gitu kan. Nah, kalau misalnya gini, ada bayi yang anak gitu yang dia lagi kesel misalnya karena kita nggak beli mainannya karena alasan satu dan lain hal gitu. Dia kan bakalan nangis yang sejadi-jadinya nangis gitu. Tapi ya mungkin kita akan tunggu dulu gitu kan, tunggu. Kalau aku tipe yang tunggu, udah tunggu sampai dia teriak-teriak pun aku tunggu gitu. Biar emosinya keluar. Iya bener-bener aku tunggu dan ketika udah dia mulai agak pelan, aku tuh akan ngelus dada gitu. Itu aku terapin di ponakan aku dulunya yang sekarang udah lebih besar kan. Jadi kayak dia sudah lebih besar daripada usia anakku. Jadi aku elus gitu kan, ketika dia udah tenang baru dia kita kasih afirmasi, kakak tuh anak yang baik, tapi ini jangan dulu gini. Jadi sebenarnya di sini itu yang paling penting juga kesabaran dari kita sih. Iya, benar. Gimana kita juga bisa accept perasaan anak kita, kemudian kitanya juga mampu untuk mengimbangi lah gitu kan, gimana sih situasi kondisi yang saat itu dia rasakan kayak gitu. Iya benar, karena memang untuk mengajari bagaimana mengungkapkan perasaan mungkin kita merasa kayak gampang lah gitu ya, mudah lah gitu ya. Ternyata kan nggak segampang itu, karena ada masih orang tua yang merasa gengsi ya untuk bisa untuk mengungkapkan rasa sayang ke anaknya. Iya sih, aku sebenarnya suka aku agak-agak bingung ya Tik ya. Kalau orang tua masih, aku nggak tahu ya ciwi-ciwi di rumah gimana ya. Kenapa sih kalau memang masih ada yang gengsi, kenapa ya harus gengsi tuh kenapa sih? Mungkin itu juga balik lagi, kita sekarang itu kan terbentuk dari pola asuh kita dulu gitu ya. Jadi mungkin dari dulunya kita juga jarang mendapatkan pengakuan perasaan dari orang tua gitu, sehingga ketika sekarang kitanya punya anak, kita juga masih ikut pola asuh yang kayak gitu. Nah, sebenarnya bagaimana memutus rantai yang seperti itulah yang jadi PR sekarang gitu. Gimana kalau sekarang tuh kita mulai untuk bisa belajar mengungkapkan perasaan, bilang kita sayang, atau sekedar bilang kita sedih sama anak juga, misalnya sedih karena tadi mungkin ada yang kesalahan yang dilakukan, yang dia itu nggak dengerin kita gitu, atau berusaha untuk mendengarkan dia dulu gitu, agar dia juga mau mendengarkan kita. Iya gitu, bener banget. Setuju. Jadi kita nggak cuma menjadi orang tua yang mau didengar, tapi kita juga menjadi orang tua yang bisa mendengarkan apa hal-hal yang ingin anak kita utarakan gitu. Jadi kita nggak boleh egois sih sebenarnya. Karena memang gengsi itu kan balik lagi sebenarnya komunikasi yang kurang baik ya dalam keluarga kalau ada gengsi-gengsi gitu. Karena memang mungkin disebabkan oleh kesibukan orang tua di luar gitu, di kantor, sehingga nggak punya waktu juga sama anak untuk bisa ngobrol, untuk bisa saling mengungkapkan perasaan. Dan kalaupun si anak pengen ngobrol, orang tuanya nih yang udah gak punya waktu, jadi kayak capek mau istirahat gitu. Jadi ini yang menjadikan mereka tidak biasa bercerita dalam keluarga, sehingga timbullah rasa gengsi itu. Makanya mungkin menurut aku penting banget sih yang namanya family time gitu ya. Jadi kayak bisa liburan keluarga dulu, terus nanti ketika di momen itu kita bisa saling share, cerita bareng, liburan keluarga gitu. Kalau orang mikirnya liburan biaya lagi nih, sebenarnya enggak, yang di rumah juga bisa me time, kan, chill family gitu. Time itu kan bisa di rumah, bisa atau sekedar nongkrong bareng orang tua dan anak gitu, atau sekedar ke pantai gitu ya, bukan yang harus ke kota besar misalnya, harus terus ke puncak liburan. Iya benar, kan harus mungkin bikin ribet mungkin ya. Sesimpel misalnya di makan malam di meja makan gitu. Di meja, agak ada tamu yang berdatangan, ini kenapa? Ya, jadi
sesimpel makan malam di rumah atau di meja makan, ngobrol di meja makan gitu ya, biasa kayak gitu. Ngobrol ini teorinya emang kayak mudah banget gitu, tapi coba deh kalau kita mau tanyain satu-satu nih, belum tentu di semua keluarga tuh punya waktu untuk ngobrol gitu keluarganya. Jadi mungkin salah satu hal yang paling penting juga sih adalah ngobrol dari hati ke hati. Family time itu penting banget juga untuk bisa mempererat bonding lagi ya, bonding antara anak dan ibu bapak yang ini butuh banget sih bonding ini untuk bisa terus bisa bisa saling enak komunikasinya gitu kan. Terus juga goals-goalsnya itu antara ibu, bapak, dan anak ini bisa tercapai gitu. Setuju. Dan akhirnya dari mengajari mereka bagaimana cara mengungkapkan perasaan, kita tuh bisa ke poin selanjutnya dengan akhirnya menunjukkan rasa kasih sayang dan bangga kita pada anak gitu. Karena akhirnya dia mengerti, oh seperti ini cara menunjukkan apresiasinya apresiasi itu gitu ya. Kan jarang banget kalau dulu balik lagi ya, kita bukan bilang pola asuh zaman dulu salah gitu, tapi ketika kita udah mulai cari tahu, ada literasinya juga, mulai belajar kalau ternyata pola asuh yang sekarang ini kayaknya akan membentuk anak menjadi sosok yang lebih baik gitu ya. Karena kan memang kan ilmu itu kan setiap hari itu kan akan terus berkembang dan berkembang lagi ya kan, Tik. Jadi memang pada akhirnya adalah kita di ibu-ibu zaman sekarang ini kita juga based on ilmu-ilmu yang ada gitu ya. Mungkin kadang nggak sejalan dengan ilmu-ilmu pola parenting orang tua kita dulu, tapi tidak menafikan bahwa ilmu yang mereka gunakan juga adalah versi terbaik dari mereka untuk kita. Dan membentuk kita yang kuat menjadi sangat powerful seperti saat ini juga karena ilmu parenting mereka yang sangat luar biasa gitu. Tapi mungkin kurangnya adalah dulu itu mungkin jarang ya yang kita tahu ada orang tua yang mengapresiasi ya, bisa mengungkapkan apresiasinya tuh kepada anak gitu. Jadi ketika ada anak yang sesimpel dia bisa makan sendiri misalnya, kalau kita kan sekarang udah tahu tuh untuk wah hebat udah bisa makan sendiri gitu. Nah kalau dulu kan udah bisa makan sendiri ya wajar, udah 6 tahun gitu ya. Kalau dulu gitu ya wajar 6 tahun harus bisa makan sendiri, wajar udah 7 tahun harus bisa makan sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita lebih mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak kita gitu, dan menunjukkan rasa kasih sayang dan bangga sama anak ini juga hal yang tidak boleh kita abaikan gitu. Bener banget. Dan yang paling penting adalah gimana cara kita menjadi orang tua adalah kita percaya nih dengan versi kita bahwa kita udah menjadi orang tua yang terbaik, tapi dengan terus memantaskan diri untuk selalu menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu. Iya, tentunya dengan latar belakang kita yang masing-masing gitu ya, kita banyak cerita yang punya banyak cerita yang berbeda-beda gitu ya dalam masa perjalanannya kita, sehingga kita akhirnya punya anak gitu. Dan itu juga yang membuat kita tentunya ingin bisa menjadi lebih baik dalam cara mendidik anak kita, terus juga pengalaman kita dengan orang tua gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan apapun itu jenis parentingnya, ilmu parentingnya itu benar-benar bisa diterapkan dan menjadi pilihan ilmu parenting yang baik dan cocok untuk di keluarga kita masing-masing ya. Oke, kita akan banyak membahas lagi hal-hal yang seru lainnya tentunya ya di episode-episode lainnya. Nah, untuk episode ini jangan lupa jangan lupa untuk di-follow, like, subscribe, share ya di TVRC Official ya. Kalau gitu saya Tika Darmawan pamit. Dan saya Cinta juga pamit. Dadah. Bye. Tiba-tiba